Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang setia dalam devosi kerahiman ilahi. Bacaan siang hari ini saya ambil dari Injil Injil Matius, maaf, Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat siang. Tentunya kita itu bangga, bahagia, sukacita, dan tiada hentinya bersyukur pastinya ya. Karena kita itu tidak nunggu bahagia baru bersyukur, tetapi kita itu bersyukur sehingga kita itu merasakan kebahagiaan. Bersyukur tiap hari. Bersyukur kenapa? Alasannya karena Allah itu baik banget pada kita. Bahkan dalam Injil Matius hari ini yang kita dengarkan, tidak ingin kita itu menjadi orang-orang yang berkeluh kesah, orang-orang yang meratap tiap hari atau berduka, bahkan yang menempatkan diri menjadi pribadi yang datanglah padaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, supaya kita itu diringankan. Maka pada kesempatan ini kalau kita pertanyaannya adalah mengapa kita harus berdoa kerawan ilahi, ini rasanya menjadi menarik bagi kita. Saya akan mengajak Anda sekalian untuk share screen. Udah kelihatan ya? Share screen-nya udah kelihatan ya? Oke. Mengapa kita Kelihatan dong. berdevosi kerahiman ilahi? Saya berangkat dari bicara soal pengampunan itu ya. Dunia ini kan dunia yang rasanya menjadi dunia yang rapuh bagi kita gitu. Banyak orang yang saling menyakiti atau mungkin orang yang tersakiti. Kita banyak melihat peristiwa gitu kan ya, bagaimana orang mencederai satu sama lain, bagaimana orang melukai di dunia yang tidak membahagiakan. Banyak orang terluka, banyak orang tidak hanya terluka secara fisik, tetapi juga terluka hatinya, terluka hidupnya, sehingga hidup tidak menjadi kehidupan, tetapi hidup menjadi sebuah kematian. Maka rasanya menarik kalau kita bicara soal pengampunan. Ada banyak orang, saya berjumpa dengan banyak orang yang terselamatkan karena namanya pengampunan. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar gitu kan ya. Banyak teman-teman muda, kalau saya banyak mendampingi teman-teman muda, saya bersyukur Romo, luka-luka batin saya, trauma hidup saya itu bisa disembuhkan karena saya mengalami pengampunan. Dulu saya mengalami luka-luka karena seringkali dimarah-marahin oleh orang tua. Saat ini ketika mengalami kesadaran itu, kenapa kok saya kok sering orangnya menjadi gampang marah? Kenapa saya merasa jauh dari orang tua? Ketika orang tua dengan saya mengadakan rekonsiliasi, saling mengampuni, maka luka saya menjadi sembuh. Saya menjadi ringan. Saya bisa berdamai dengan hidup saya. Demikian juga saya juga pernah mengalami mendampingi dua orang yang mau memutuskan untuk bercerai, pasangan suami istri, kemudian saya dampingi, saya ajak mengapa, melihat dan sebagainya, satu sama lain saling melukai, satunya kemudian mempunyai cinta yang lain dan sebagainya, selingkuh, terus kemudian saya mencoba mendampingi bagaimana membangun kesetiaan, membangun kesadaran dan sebagainya. Titik balik adalah soal pengampunan. Ketika pasangan ini bisa saling mengampuni luka-luka lama yang telah dibuat satu sama lain, membuat pasangan ini sampai hari ini setia dan lebih setia dari sebelumnya, saling mencintai dan lebih mencintai lagi. Maka pengampunan itu powernya luar biasa gitu kan ya, menyembuhkan banyak hal. Banyak orang terluka dan banyak orang melukai, banyak orang menaruh dendam dan menyimpan amarah. Orang bisa mungkin membentur-benturkan dirinya karena merasa tindakannya dilakukannya salah, langkah salah, keputusan salah, sehingga sulit mengampuni diri. Maka
pengampunan menjadi tindakan yang rasanya memberi kesembuhan banyak orang. Bahkan Yesus sendiri membuat banyak tindakan pengampunan supaya manusia itu mengalami kerahiman, mengalami kehidupan itu sendiri. Dalam Lukas bab 6 ayat 37 dikatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Maka pengampunan menjadi sesuatu yang penting gitu kan ya. Maka saya di awal kalau kita bertanya mengapa kita harus berdevosi ke Iman, saya ingin mengajak kehidupan kita sehari-hari, realita yang kita alami gitu kan ya. Karena kita itu seringkali mengalami situasi yang hidupnya menjadi buntu, hidupnya tidak ceria, hidupnya tidak mengalami sukacita karena ada soal ini. Mungkin bisa jadi kita mengalami luka batin, bisa kita mengalami trauma, kita bisa mengalami luka-luka yang tidak tersembuhkan. Penyembuh yang utama, terutama, dan sangat mujarab adalah pengampunan. Bahkan dalam kitab suci kita bisa melihat ada banyak kisah pengampunan menjadi titik balik orang kemudian bisa mengikuti Yesus. Kisah anak yang hilang, ini kan jelas ya pengampunan itu hanya orang yang telah menghambur-hamburkan harta, berani kepada orang tuanya, khususnya bapaknya dan sebagainya, kemudian diterima baik-baik, diampuni. Itu menjadi titik balik dia mengalami kehidupan kembali, seperti hidup yang sudah mati dan kemudian hidup kembali, hidup lebih baik lagi dan sebagainya. Bartimeus kalau kita melihat di Markus 10 ayat 46 sampai 52, Yesus anak Daud kasihanlah aku, Yesus anak Daud kasihanlah aku gitu kan. Ya dalam kebutaannya dia mengalami bahwa saya itu mengalami tidak hanya soal buta fisik tetapi saya mengalami kedosaan yang besar. Kita bisa jadi mengalami kedosaan yang lebih daripada soal fisik gitu kan ya. Buta kan hanya tanda lahiriah, tetapi dosa yang lainnya bisa menjadi penanda bagi kita gitu hanya dosa sosial bisa jadi dosa soal kita kemudian dalam perbuatan tindakan bisa jadi gitu kan ya. Pengampunan menjadi langkah penting Bartimeus akhirnya hidup dalam terang. Dalam secara fisik dia bisa melihat dalam terang hidup yang lebih baik lagi. Sakeus gitu kan ya, sang pemungut cukai. Sakeus turunlah aku mau mampir ke rumahmu. Pertobatan yang kemudian diampuni dosa-dosanya. Dia mengalami hidup lebih baik lagi. Tuhan, kalau ada orang yang pernah kurugikan akan kukembalikan 4 kali lipat dan separuh dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Pengampunan. Pengampunan membuat langkah orang menjadi lebih baik lagi. Wanita berzina, kisah Stefanus gitu kan ya. Ketika dia dihukum rajam karena mengikuti Kristus, Stefanus sampai Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan suatu yang luar biasa. Kita berani memberikan pengampunan dan berani kita diampuni. Maka dalam gereja Katolik juga ada salah satu sakramen adalah sakramen pengakuan dosa. Karena memang pengampunan ini menjadi sesuatu yang penting dan membawa kita untuk hidup lebih baik dan dalam kebaharuan. Yesus lahir. Yesus lahir. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, sebentar lagi kita memasuki Minggu Advent gitu kan ya, kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu kan menjadi bagian bukti pengampunan yang besar lagi. Yesus tidak ingin anak-anaknya itu tersesat jauh, maka dia yang Tuhan itu berjuang untuk menjadi manusia, untuk memberikan penebusan. Kadangkala kalau kita menjadi orang yang lupa diri, kita itu seringkali berjuang mati-matian untuk menjadi Tuhan itu kan ya. Karena merasa bisa menguasai segalanya, kita pengennya berhak atas segalanya, ego kita yang sangat tinggi sekali, sehingga kita merasa paling benar, paling baik, paling suci, sehingga kita itu seperti Tuhan itu kan ya. Padahal Tuhan itu berjuang untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita. Ia mau menyelamatkan kita. Ia berani lahir dari rahim. Maka kerahiman dari kata dasarnya rahim itu adalah rahmat belas kasih, rahmat pengampunan. Kalau kita digambarkan dalam rahim, rahim itu eh, dalam pribadi, dalam eh, bagian dari perempuan wanita itu adalah bagian yang sangat penting sekali, rahim gitu kan ya, tempat di mana bayi itu hadir dan dibesarkan. Dan Yesus juga mulai kehidupan mulai dari rahim, rahim Bunda Maria. Maka rahim
dari kerahiman itu menjadi bagian penting yang mau saya perlihatkan di sini. Kenapa penting pengampunan? Kenapa ada rahim gitu kan ya? Di rahim, pada dasarnya sikap rahim itu sendiri adalah bentuk kasih yang mau ditunjukkan kepada kita sendiri, kita semua. Kalau kita melihat rahim, rahim ada janin bayi di dalam rahim, itu bayi itu selalu akan diberi tempat yang paling nyaman, paling aman rasanya adalah di rahim gitu kan ya. Ketika di rahim kita itu sudah tidak usah memikirkan soal makanan, tidak susah memikirkan soal nafas, kita tidak memikirkan utang gitu kan ya. Semuanya dicukupi di dalam rahim gitu kan ya. Kita besar di rahim, semuanya dicukupi, asupan asupan diberikan, maka kasih di dalam kerahiman itu kasih yang selalu memberi. Ini yang tampak sekali dalam rahim. Sifat dasar dari rahim itu sendiri adalah memberi supaya janin itu hidup, mengalami kehidupan. Maka memberi. Kasih yang menjaga. Rahim itu juga menjaga, dijaga gitu kan ya. Bagaimana ibunya berjuang supaya bayi dalam rahimnya itu sehat, maka dijaga, diberi asupan gizi yang baik, jangan sampai terbentur, jangan sampai terjatuh. Kalau perlu banyak bed rest dulu dan sebagainya. Saya mengenal ada seorang yang sering kali keguguran, terus kemudian apa yang perlu dilakukan? Ia sampai kemudian cuti kerja selama 9 bulan dia bed rest, tidak kemana-mana, di rumah saja. Kasih yang menjaga ini, kasih yang memberi, kasih yang menjaga, kasih yang hidup. Hidup dalam rahim menjadi tanda kehidupan awal kita mengalami kehidupan dan disitulah kita juga mengalami cinta dan kasih sifat dari rahim itu sendiri. Maka kalau bicara soal kerahiman, kita bicara soal kasih yang hidup, kasih yang memberi, kasih yang menghidupi, kasih yang terus dijaga, menjaga. Dan dalam kerahiman itu pula lah, semua banyak hal itu menjadi penentu bagi kehidupan kita. Orang mengalami situasi yang nyaman, kondisi yang kemudian terjaga, kondisi yang kemudian memberi, diampuni gitu kan ya, mengampuni gitu kan ya. Bahkan seringkali dikatakan ketika bayi dalam rahim kita itu hati-hati menjaganya, jangan kemudian dikata-katain, jangan sampai ibunya kemudian melakukan tindakan-tindakan atau orang tuanya menolak bayi itu dan sebagainya, nanti akan bikin trauma dan sebagainya. Kasus-kasus anak yang kenapa sih kok anaknya kok mengalami pertumbuhan yang tidak baik? Kenapa sih kok anaknya kok sering kali marah-marah? Kenapa kok anaknya kok jauh dari orang tua? Kenapa kok anaknya kok mengalami trauma dan sebagainya? Ada kasus-kasus bisa jadi ketika masih dilahirkan anak ini mengalami penolakan dari orang tuanya. Bisa jadi doa-doanya atau seringkali dikata-katain dan sebagainya sehingga berefek. Maka pengampunan menjadi jawaban. Di dalam rahim, manusia mengalami yang namanya diampuni. Nah, maka kalau kita bicara soal devosi kerahiman ilahi, ini kan bicara soal kita bagaimana hidup ini kan terus harus dihidupi. Meskipun kita itu hidup di dunia, bisa jadi kita itu seperti orang mati gitu kan ya. Ketika Sakeus hidup belum berjumpa dengan Yesus, ya rasanya apa sih kekayaan yang saya dapatkan, hidupan dengan kecukupan dan sebagainya, rasanya menjadi hambar karena saya merasa masih diisolir oleh orang lain, masih disingkirkan, dikategorikan sebagai orang berdosa dan sebagainya, maka ia mengalami tidak hidup, tetapi mengalami situasi dosa, situasi gelap, situasi mati. Maka kerahiman dari Allah, belas kasih dan pengampunan dari Allah membuat dia hidup. Soal wanita berzina, soal Bartimeus, soal anak yang hilang, itu kan menjadi gambaran-gambaran orang yang hidup secara fisik tetapi mengalami kematian rohaninya, mengalami kematian jiwanya, mengalami kematian karena dia tidak bisa mengalami sukacita diciptakan di dunia ini. Maka belas kasih kerahiman pengampunan itu menjadi titik balik dia bisa kemudian menjalani hidup. Maka ketika kita berdevosi kerahiman ilahi, persis disitulah kita terus belajar bagaimana menjadi pribadi yang diampuni dan sekaligus akhirnya kita menjadi pribadi yang mau mengampuni. Kita merasakan mau menjalani hidup dengan sukacita, menjalani hidup dengan kehidupannya, hidup lebih hidup lagi. Dan kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh hidup gitu kan ya.
sukacita dan bahagia. Maka kata kuncinya kita belajar untuk terus-menerus berproses dalam kerahiman itu. Devosi kerahiman ini menarik dan mengajak kita. Maka penting kalau kita melihat sosok Santa Faustina yang terus kita doakan, tentunya Bapak Ibu pernah membaca sejarahnya juga gitu kan ya. Hari rayanya Paskah kedua, kita Minggu Paskah kedua, keaiman ilahi ini setiap orang Katolik dapat memperoleh indulgensi penuh salah satunya ya. Karena ini karena pengampunan belas kasih merciful gitu kan ya. Saya bersyukur pernah ke Polandia dan kemudian juga berziarah di tempat di mana Suster Faustina mengalami penampakan dan sebagainya. Bagaimana kerasa sekali bagaimana Allah yang berbelas kasih dan mau terbuka untuk memberikan pengampunan kepada kita. Kita itu orang yang berdosa loh. Kita itu orang yang ya, sebaik-baiknya kita itu bisa jadi kita juga melakukan kesalahan sekecil apapun. Maka penting kita itu mendapatkan belas kasih dan pengampunan. Karena dari pengampunan itu tadi seperti yang saya kisahkan, orang mengalami kehidupan baru. Maka dengan devosi ini kita itu menjadi bejana kerahimannya. Yang berarti kita bersedia untuk membiarkan belas kasih Allah mengalir melalui diri kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita bersedia membantu siapa saja yang berada dalam kesulitan dan menjadi saudara bagi semua orang. Pertama, Allah yang Maha Rahim. Suster Faustina mendapat penampakan itu bahwa Bapa itu Maha Rahim. Dalam kitab suci kita melihat dan kemudian saya tunjukkan tadi beberapa peristiwa pengampunan itu menunjukkan Allah yang Maha Rahim. Ia berbelas kasih, ia terus mau mengampuni, ia terus mau menerima kita. Nah, ini dengan devosi ini kita merasakan kerahiman Allah dan keterbukaan kita mau diampuni. Dari situ kita kemudian berani terbuka lebih jauh lagi, mengampuni orang lain, membantu siapa saja yang berada dalam kesulitan dan menjadi saudara bagi semua orang. Sehingga banyak orang yang terluka di dunia ini bisa diselamatkan. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian berjumpa dengan banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup, bahkan orang yang kemudian mau mengakhiri hidup dan sebagainya, seringkali ada masalah soal pengampunan. Entah ia merasa tidak berguna di dunia, merasa dibenci, atau merasa tidak diampuni dosanya. Maka ini penting, membangun sikap kerahiman. Kita yang merasakan belas kasih Allah, kerahiman dari Allah, dan kita diajak keluar untuk mewartakan kerahiman dari Allah sendiri. Melakukan devosi dengan tujuan untuk meminta dan mendapatkan kerahiman Allah, percaya kepada rahmat Kristus yang berlimpah, dan untuk mewujudkan kerahiman sesama dan bertindak sebagai saluran kemurahan Allah. Maka apa itu devosi kerahiman ilahi? Devosi kerahiman ilahi adalah pengabdian total kepada Allah yang Maha Rahim, yaitu keputusan untuk percaya penuh kepadanya, untuk menerima belas kasihnya, dengan ucapan syukur untuk berbelas kasih kepada sesama. Kalau penampakan yang dilihat oleh Suster Faustina, Yesus yang memancarkan sinar merah dan putih, lambang darah dan air yang terus memancarkan. Kerahimannya Allah itu terus memancarkan. Maka kita juga yang berdevosi, yang berdoa dan mohon kerahiman ini, harapannya juga memancarkan kerahiman terus bagi orang lain. Maka lewat devosi ini, kita juga merasakan tidak hanya diampuni secara pribadi, kita bergerak untuk mengampuni yang lain, merangkul yang lain, sehingga indah dunia ini kalau saling mengampuni. Paus Fransiskus pernah mengingatkan kalau dunia ini kejahatan dibalas kejahatan, eh, eh, menyakiti dibalas menyakiti, maka dunia ini menjadi lingkaran setan. Orang akan menyakiti satu sama lain tidak ada hentinya, maka perlu berhenti. Berhentinya dengan mengampuni. Balas ya menyakiti dengan pengampunan, kejahatan dengan pengampunan. Maka dunia akan mengarah pada kedamaian. Maka arahnya kita juga mampu memancarkan kerahiman, pengampunan kepada orang lain. Pesan utama kerahiman ilahi adalah bahwa Allah mengasihi kita semuanya. Tak peduli betapa berat dosa kita ya. Tak peduli berapa dosa berat kita, Allah itu mengampuni. Tuhan ingin kita tahu bahwa belas kasihnya jauh lebih besar daripada segala dosa kita. Bahkan orang kudus, orang suci saja menyadari mereka itu punya dosa, punya salah, dan butuh diampuni oleh Allah sendiri. Apalagi kita yang masih berjuang untuk menuju kesucian itu.
Be merciful, menjadi berbelas kasih kepada sesama. Tuhan mengendaki kita menerima belas kasih-Nya dan membiarkannya mengalir melalui kita kepada sesama. Completely trust, percaya penuh kepadanya. Tuhan ingin kita tahu bahwa rahmat belas kasih-Nya tergantung pada besarnya kepercayaan kita. Semakin kita percaya kepadanya, semakin berlimpah rahmat yang kita terima. Maka pentingnya mengamalkan pesan kerahiman itu. Kita yang berdevosi kerahiman ilahi menjadi penting karena di situ kita berdoa dan diingatkan terus berkaitan dengan kerahiman Allah, pengampunan dan belas kasih Allah, dan harapannya hidup kita juga terus berbelas kasih kepada sesama. Kedekatan orang dengan Tuhan tampak dalam perilaku hidupnya. Sehingga kita yang dekat dengan Tuhan melalui devosi ini juga akan menjadi tampak. Orang yang dekat dengan Tuhan itu hidup sehari-harinya, kata dan perbuatannya akan menunjukkan tanda-tanda orang yang berbelas kasih. Saya berdevosi kerahiman ilahi, setiap hari berdoa jam 3 sore dan sebagainya. Tetapi kok kata-katanya jorok terus ya, kotor terus ya. Kok dia sukanya menyakiti orang lain. Nah ini belum dekat dengan Tuhan nih, masih jauh nih gitu kan ya. Kalau betul kita dekat dengan Tuhan, maka doa-doa kita itu berimbas dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Maka ada 3 hal poin kalau kita mau evaluasi diri. Apakah devosi, doa, dan juga upaya kita itu sudah berdampak atau belum. Yang pertama adalah perbuatan konkret nyata, perbuatan belas kasih dan pengampunan, apapun jenisnya. Nanti saya kasih contoh gitu ya. Kedua, ucapan belas kasih. Yang pertama itu adalah perbuatan, perilaku. Yang kedua adalah ucapan belas kasih. Dan yang ketiga adalah doa. Tidak hanya doa untuk diri yang minta pengampunan, tapi doakan orang lain. Tadi maka saya bersyukur di dalam komunitas ini juga mendoakan orang lain. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi berani mendoakan orang lain. Karya-karya belas kasih jasmani tentunya sudah tahu ada 7 yang dianjurkan: memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan kepada tunawisma, mengenakan pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi orang miskin, mengunjungi orang tahanan, menguburkan orang mati. Itu belas kasih jasmani konkret. Belas kasih rohani, mengajar, memberi nasihat, menghibur, membesarkan hati, mengampuni, menanggung dengan sabar hati, mendoakan mereka yang hidup dan mati. Doa-doanya sudah tahu, sudah paham, sudah didoakan. Puji Tuhan dan syukur untuk itu. Maka saya bersyukur kalau kita merenungkan lewat bacaan hari ini, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka disitulah kita ingin belajar pada Allah, datang pada kerahimannya yang berbelas kasih, yang ingin merangkul terus seperti rahim dalam ibu yang melindungi, yang memberi kehidupan, yang memberi kasih dan sebagainya. Maka orang yang dikasih harapannya memancar mengasihi yang lain. Orang yang diberi kehidupan akhirnya menghidupi orang lain. Orang yang diampuni maka akan mengampuni yang lain. Orang dididik dalam kerahiman di dalam rahim ibu selama 9 bulan lebih, kemudian pada saatnya lahir di dunia untuk belajar mandiri, belajar untuk mengampuni, belajar untuk hidup dalam kasih, dan belajar hidup bersyukur, dan akhirnya belajar untuk terus hidup lebih baik lagi. Maka kalau pertanyaan dengan tema di awal, mengapa kita harus berdevosi kerahiman ilahi, itu menjadi penting sekali. Ini menjadi kata kunci. Pertama, kita mau menyelamatkan kehidupan kita. Kehidupan diselamatkan, salah satunya adalah lewat pengampunan. Karena ada banyak orang terluka, merasa kalah dengan dunia ini, merasa tidak berguna dengan dunia ini karena tidak diampuni. Kedua, kita membangun kedamaian. Lewat devosi ini kita diajak untuk belajar berdamai dengan Allah sendiri dan berdamai dengan sesama. Berdamainya gimana? Adalah damai dengan berani rekonsiliasi, berani mengampuni. Allah yang pertama-tama mengampuni. Dengan kerahiman ini kita diajak Allah yang mati itu untuk mengampuni kita loh. Jam 3 Allah meregang nyawa karena Dia mencintai kita dan mau mengampuni kita. Maka kita pun diajak untuk belajar mengampuni sampai 77 kali 7 gitu kan ya. Sampai tidak terhingga karena itu menjadi bagian penting hidup kita itu menjadi terselamatkan. Keberanian untuk mengampuni seperti kerahiman Allah. Dan yang ketiga, dengan kerahiman
Dengan doa ini kita akhirnya diajak untuk membangun kedekatan dengan Allah, akhirnya juga kontribusi mewartakan kepada orang lain lewat kata dan perbuatan sebagai orang-orang yang dikasihi, yang diampuni dengan mengampuni sesama dan berbuat belas kasih kepada sesama. Maka penting doa ini. Doa ini membawa kita untuk lebih baik lagi hidup dalam pengampunan dan mengampuni sesama. Maka bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian terus membangun hidup doa devosi kerahiman ilahi. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo untuk renungannya yang menguatkan kita semua agar kita dapat menjadi rasul-rasul kelahiman ilahi dalam setiap peristiwa hidup kita terlebih kepada sesama kita yang membutuhkan. Romo, mari kita lanjutkan dengan doa penutup dan berkat penutup dari Romo. Setelah itu ada pengumuman dari PDKI Yakobus. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu hati di ruang virtual ini dengan mohon doa dan juga berkat dari Allah sendiri. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau terus mengajari kami untuk berbelas kasih dalam pengampunan kepada sesama. Seringkali kami mementingkan ego kami, seringkali kami hanya memperhatikan diri kami, dan kadangkala kami menjadi pribadi yang berpuas hati kalau bisa melukai orang lain, bisa mencederai orang lain. Dan kadangkala kami juga melakukan tindakan-tindakan yang membuat relasi kami menjadi tidak baik. Engkau mengajari kami untuk datang kepada Engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau mengajari kami untuk menerima siapapun, berani mengampuni, berani mengasihi. Maka pada kesempatan siang hari ini, ya Tuhan, kami ingin hidup bagi sesama kami, hidup demi Engkau sendiri. Kami ingin berbelas kasih kepada sesama kami ingin mengampuni sesama kami, dan kami ingin hidup tidak hanya untuk diri kami, tetapi hidup bersama dengan banyak orang. Karena kami tidak ingin membunuh sesama kami, karena kami tidak ingin menyakiti orang lain, tetapi berbelas kasih dan membangun dunia ini dengan penuh kedamaian. Ya Tuhan, sertailah langkah hidup kami, dalam keluarga kami, semoga kata-kata dan juga tindakan kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bukan sebaliknya. Dalam lingkungan pekerjaan kami, dalam komunitas, hidup menggereja dan bermasyarakat, semoga apa yang kami lakukan dan juga kami kerjakan, sungguh juga mencerminkan dan meneladani dari Engkau sendiri, yang terus merangkul, terus berbelas kasih, bukan sebaliknya. Latihlah kami ya Tuhan, pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi perpanjangan belas kasih pengampunan daripadamu. Tuhan bersamamu dan Dan bersama Romo. bersama Romo. Semoga kita semua, keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan, yang sakit, yang terluka, yang berduka, yang diam-diam meninggalkan imannya, dan kita semua, keluarga kita dan komunitas kita, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.